terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai mencari gagasan usaha. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ananda Ayu dengan NIM 654. Yang kedua ada Anissa Bella Fitria dengan NIM 666. Selanjutnya ada Haniah Barnim dengan NIM 697, dan yang terakhir ada Ariel Aurelia dengan NIM 698. Langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai gagasan usaha. Gagasan usaha ini terdiri dari dua kata, yaitu gagasan dan usaha. Gagasan itu sendiri berarti sesuatu yang mendatangkan inspirasi pelaku, yang mendorong munculnya ide usaha, dan menduga apakah ide tersebut dapat menghasilkan nilai tambah atau tidak. Sedangkan kata usaha sendiri berarti kegiatan yang mengaitkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, gagasan usaha memiliki definisi suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Misalnya, contoh dari gagasan usaha itu, kita memiliki ide untuk membuat es krim yang berbahan dasar dari sayur mayur. Selanjutnya, di sini ada pembahasan metode dalam mencari gagasan usaha. Metode dalam mencari gagasan usaha ini ada dua, dan yang pertama adalah metode ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Metode ATM ini mengamati usaha yang sudah ada dan berkembang di masyarakat, kemudian kita meniru, tapi kita juga memodifikasi ide tersebut. Misalnya aja nih, kan sudah banyak di lapisan masyarakat berbagai usaha atau bisnis ice cream, tapi kita menirunya, tapi kita juga memodifikasi, jadi kita membuat ice cream tersebut berbahan dasar dari sayur mayur. Nah, jadi pada metode ATM ini kita mencari ide, ini tuh jauh dari kata plagiarisme, karena kita kan memodifikasi, jadi kita bisa meminimalisir kekurangan-kekurangan dari usaha yang sudah ada, dan kita bisa menambah keunikan maupun kelebihan dari ide kita yang baru. Nah, untuk tahapan-tahapan dari metode ATM ini ada 5, yaitu yang pertama mempelajari usaha yang sudah ada. Misalnya saja kita mengamati dan juga mempelajari kekurangan-kekurangan dari usaha atau bisnis es krim yang sudah berkembang atau yang sudah ada di masyarakat. Yang kedua yaitu mengkaji input dan juga output dari suatu usaha. Jadi kita bisa meneliti nih input yang dibutuhkan dari usaha bisnis ice cream ini apa sih, misalnya saja dari bahan bakunya seperti apa, maupun tenaga kerja yang dibutuhkan, tenaga kerja yang terampil seperti apa. Nah, untuk outputnya kita bisa mengkaji mengenai pendapatan maupun laba bersih dari usaha atau bisnis es krim tersebut. Yang ketiga yaitu menganalisa tren populasi dan juga data demografi. Nah, misalnya saja ini dari tren populasi, jadi seberapa banyak sih persentase dari masyarakat yang menyukai es krim, dan juga kalau misalkan dari data demografi ini, kan kita bisa tahu nih, beberapa masyarakat itu yang tinggal di perkotaan lebih menyukai es krim daripada masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Nah, untuk tahap yang keempat yaitu mengkaji tren ekonomi, dan yang terakhir yaitu meniru dan memodifikasi 4P. 4P di sini yaitu produk, price, place, dan juga promotion. Jadi kita menentukan produk apa yang akan kita gunakan, terus kita juga menentukan harga dari ide kita yang baru, dan juga kita menentukan tempat untuk mendirikan usaha tersebut, dan juga cara kita mempromosikannya. Kita juga bisa menggunakan internet untuk bisa mempromosikan ide kita yang baru. Nah, metode ATM, amati, tiru dan modifikasi ini banyak digunakan oleh berbagai negara maju. Misalnya saja Jepang. Karena metode ATM ini tuh kan kita bisa meminimalisir kekurangan-kekurangan dari usaha yang sudah ada dan juga menambah keunikan supaya ide tersebut atau usaha kita tuh ada nilai plus di masyarakat luar.
Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Nah, jadi di analisis SWOT sendiri itu ada 4 faktor. Yang pertama ada strengths atau kekuatan, yang kedua ada weakness atau kelemahan, yang ketiga ada opportunities atau peluang, bisa juga disebut kesempatan, dan yang terakhir ada threats yaitu ancaman. Nah, analisis SWOT sendiri itu merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek, atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Nah, metode ini paling sering digunakan dalam metode evaluasi bisnis untuk mencari strategi yang akan dilakukan. Nah, analisis SWOT hanya menggambarkan situasi yang terjadi, bukan sebagai pemecah sebuah masalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai poin-poinnya. Yang pertama, yaitu ada kekuatan. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Nah, yang kedua ada kelemahan. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Yang ketiga ada peluang, yang merupakan kondisi peluang berkembang di masa yang akan datang. Nah, kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, maupun kondisi lingkungan sekitar. Nah, di poin yang terakhir, yaitu ada ancaman yang merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Next. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik menjaring gagasan usaha. Next. Nah, guna mendapatkan pilihan gagasan usaha yang baik dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka perlu dilakukan teknik penjaringan. Nah, ada 4 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu mendaftar alternatif gagasan yang muncul. Kemudian yang kedua ada menentukan ranking dan bobot dari gagasan yang muncul. Yang ketiga yaitu menghitung total skor, yaitu ranking bobot. Dan yang terakhir adalah menentukan pilihan. Nah, itu didasarkan pada total skor yang tertinggi. Nah, sebelumnya kan tadi dijelaskan hanya poin-poinnya saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih menentukan bobot, rating, dan skor. Yang pertama ada menentukan bobot. Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi penanganan dengan skala 1 sampai dengan 5. Di mana skala 1 berarti tidak penting sampai dengan skala kelima yaitu yang berarti sangat penting. Bobot yang ditentukan yaitu ada 4. Yang pertama yaitu bobot kekuatan, kedua ada bobot kelemahan, yang ketiga ada bobot ancaman, dan yang terakhir ada bobot peluang. Nah, kemudian dalam menentukan bobot adalah menjumlahkan bobot kekuatan dan bobot kelemahan, kemudian dihitung bobot relatif untuk masing-masing indikator yang terdapat pada kekuatan dan kelemahan. Kemudian yang kedua yaitu ada menentukan rating. Nah, rating adalah analisis kita terhadap kemungkinan yang akan terjadi dalam jangka pendek. Misalnya 1 tahun ke depan. Nah, nilai rating untuk variabel kekuatan itu diberi nilai 1 sampai dengan 4. Diberikan nilai 1 jika kemungkinan indikator tersebut kinerjanya semakin menurun dibanding pesaing utama. Nah, kemudian bisa diberikan nilai 2 jika indikator itu kinerjanya sama dengan pesaing utama. Nah, kemudian bisa juga diberikan nilai 3 atau 4 jika indikator tersebut lebih baik dibandingkan pesaing utama. Nah, dalam menilai rating untuk variabel kekuatan ini,
Semakin tinggi nilainya, artinya kinerja indikator tersebut tahun depan akan semakin baik dibandingkan pesaing utama. Yang kedua ada menilai rating dengan variabel kelemahan. Diberikan nilai 1 sampai dengan 4 sama dengan sebelumnya, dapat diberikan nilai 1 jika indikator tersebut semakin banyak kelemahannya dibandingkan pesaing utama. Nah, diberikan nilai 2 jika indikator kelemahannya sama dengan pesaing utama, dan sebaliknya dengan variabel kekuatan, di variabel kelemahan ini bisa diberikan nilai 3 atau 4 jika kelemahan indikator tersebut semakin menurun dibandingkan pesaing utama pada tahun depan. Yang artinya pembelian nilai rating untuk variabel kelemahan atau variabel ancaman berkebalikan dengan pemberian nilai rating untuk variabel kekuatan dan juga variabel peluang. Nah, yang terakhir yaitu ada menentukan skor. Nah, cara menentukan skor ini diperoleh berdasarkan hasil nilai bobot dikalikan dengan rating. Total nilai skor untuk internal faktor menunjukkan bahwa semakin nilainya mendekati 1, semakin banyak kelemahan internal dibandingkan kekuatannya. Sedangkan semakin nilainya mendekati 4, maka semakin banyak kekuatan dibandingkan kelemahannya. Begitu juga dengan total nilai skor untuk faktor eksternal. Semakin total nilai skor mendekati 1, semakin banyak ancamannya dibandingkan peluangnya. Sedangkan apabila total nilai skor mendekati 4, artinya semakin banyak peluang dibandingkan ancaman. Jika kita sudah menghitung ketiga-tiganya, maka kita bisa sampai ke step yang terakhir, yaitu menentukan pilihan yang didasarkan pada total skor yang tertinggi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup mencari gagasan usaha. Nah, di ruang lingkup mencari gagasan usaha ini ada beberapa metode yang digunakan. Next, yang pertama, ada inovasi teknologi. Jadi inovasi atau innovation itu berasal dari kata innovate atau yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Jadi, inovasi teknologi adalah memperkenalkan suatu teknologi yang baru, pelayanan yang baru, dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat. Nah, inovasi teknologi ini dilakukan dengan cara melakukan pencarian terobosan atau temuan, perbaikan dari teknologi yang ada, sehingga semakin hari semakin beragam. Yang kedua, ada pencarian langsung. Jadi, penjaringan ide usaha ini dapat dilakukan dengan cara mencari langsung melalui riset yang telah dirancang secara teliti, dengan tujuan untuk menemukan produk atau usaha baru. Cara seperti ini umumnya dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu aplikasi. Nah, riset aplikasi ini dilakukan pelaku secara aktif mencari produk. Yang kedua ada riset dasar, yaitu riset yang bertujuan untuk menemukan produk baru dan belum pernah ada saat ini. Yang ketiga ada metode kreatif. Nah, dengan menggunakan kreativitas, biasanya kita akan menentukan gagasan usaha yang akan muncul. Keterampilan seseorang atau hobi yang dikembangkan menjadi suatu usaha yang kreatif. Seperti misalnya karena ada bakat melukis, maka muncul gagasan yang kreatif untuk membuka usaha sablon kaos dengan membuat lukisan-lukisan yang menarik dan bersifat populer untuk para remaja. Sehingga dengan mengenali segala sesuatu dari pelaku, kreativitas yang sangat menentukan gagasan usaha yang akan muncul. Yang terakhir, ada metode aliansi, akuisisi, dan lisensi. Nah, aliansi ini adalah hubungan formal antara 2 atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Yang kedua ada akuisisi. Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor. Nah, akuisisi ini sering digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk akan diserap oleh pasar. Yang ketiga ada lisensi. Jadi lisensi ini secara umum dapat diartikan pemberian izin. Hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. Definisi lain, pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sini saya akan melanjutkan presentasi oleh rekan saya, yaitu mengenai keterkaitan gagasan usaha dengan alternatif usaha. Next. Jadi, langkah yang dilakukan selanjutnya setelah alternatif gagasan usaha yang ditemukan adalah perlu untuk dipertimbangkannya alternatif jenis usaha. Apakah usaha tersebut itu merupakan usaha yang menghasilkan produk atau jasa yang lazim disebut dengan usaha manufaktur, atau juga bisa berupa usaha perdagangan atau usaha pengembangan produk yang guna memudahkan pilihan. Nah, setiap kemungkinan ini tuh harus dianalisis secara cermat agar nanti bisa menghasilkan hasil yang tepat. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor dari kegagalan gagasan usaha. Next. Jadi ada banyak hal yang menyebabkan usaha tersebut itu mengalami kegagalan. Meskipun begitu, pada akhirnya itu kegagalan ini itu akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan tersebut. Jadi di sini ada 6 faktor. Yang pertama yaitu data dan informasi tidak lengkap. Pada saat melakukan penelitian, data dan informasi yang disajikan kurang lengkap sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi penilaian itu tidak ada. Kemudian, dapat pula data yang disediakan itu tidak dapat dipercaya atau palsu. Oleh karena itu, sebelum melakukan studi, sebaiknya itu kita itu mengumpulkan data dan informasi selengkap mungkin melalui berbagai sumber yang ada yang tentunya dapat dipercaya kebenaran datanya. Lalu kedua, ada tidak teliti. Nah, kegagalan yang dapat disebabkan yang kedua ini tuh karena kurang dalam meneliti dokumen-dokumen yang ada. Oleh karena itu, dalam melatih atau mencari tenaga yang benar-benar ahli dalam bidangnya, sehingga faktor ketelitian ini tuh menjadi jaminannya. Lalu kecerobohan sekecil apapun itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Misalnya, salah perhitungan. Nah, kesalahan itu dapat diakibatkan karena salah dalam melakukan perhitungan. Misalnya dalam hal penggunaan rumus atau cara menghitung sehingga hasil yang dikeluarkan itu tidak akurat. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan pekerjaan salah. Para pelaksana bisnis di lapangan sangat memegang peranan penting dalam keberhasilan menjalankan bisnis. Jika para pelaksana di lapangan tidak mengerjakan proyek secara benar atau tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, maka kemungkinan bisnis tersebut gagal itu akan besar. Lalu selanjutnya yaitu kondisi lingkungan. Pada saat melakukan penelitian dan pengukuran, semuanya itu sudah selesai dengan tepat dan benar. Namun dalam perjalanan akibat terjadinya perubahan lingkungan, pada akhirnya itu bisa berimbas kepada hasil penelitian bisnis itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu unsur sengaja. Penelitian ini tuh sengaja membuat kesalahan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan berbagai sebab. Nah, kegagalan yang sangat fatal ini tuh juga disebabkan oleh kesengajaan pelaku usaha dalam upaya menjatuhkan usaha yang sedang dijalankan tersebut. Kegagalan yang bersumber dari kesengajaan untuk berbuat kesalahan itu bisa disebabkan baik oleh orang terdekat atau karyawan usaha itu sendiri. Nah, hal tersebut itu dapat terjadi karena persaingan usaha ataupun unsur pribadi lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.